Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia orang sukses dan kebiasaannya. Pada dasarnya, orang sukses tidak lahir karena bakat atau kondisi yang sangat luar biasa. Mereka terus berlatih keras untuk menjalankan kebiasaan yang luar biasa, jadi karena itulah mereka menjadi orang yang sangat luar biasa. Ini merupakan pembahasan untuk buku High Performance Habits karya Brendon Burchard. Dalam bukunya dia membahas bagaimana kebiasaan orang sukses dan bagaimana kita bisa mempelajarinya. Pada 20 tahun yang lalu, Brendon mempertanyakan 3 pertanyaan yang selalu ada dalam pikirannya. Kenapa ada orang yang sukses lebih cepat dari orang lain dan mereka mampu menjaga kesuksesannya dalam waktu yang lama? Pertanyaan kedua, ketika mereka sudah sukses, kenapa ada yang bahagia atau malah menderita akibat kesuksesan yang diraih? Pertanyaan ketiga, apa motivasi mereka dalam mencapai kesuksesan yang lebih tinggi dan apa saja latihan yang membuat mereka berkembang? Dari 3 pertanyaan itu, Brendon pun membuat buku ini. Setelah Brendon melakukan penelitian dari orang sukses, ada 6 kebiasaan yang membuat mereka lebih unggul daripada orang lain yang ada di sekitarnya. Yang pertama, mereka berkinerja tinggi. Kinerja tinggi tidaklah berasal dari bakat atau bawaan lahir, tapi hal ini dibentuk karena latihan yang keras. Mereka merupakan tipe orang yang bersedia melakukan usaha yang konsisten untuk mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Mereka merupakan orang yang secara konsisten dapat memberikan hasil di atas harapan orang lain ataupun harapan dirinya. Menariknya lagi, walaupun mereka lebih sukses dari orang terdekatnya, namun tingkat stres mereka lebih rendah karena mereka menyukai tantangan dan lebih percaya diri kalau mereka mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Meskipun hal ini tentu saja tidak mudah untuk dicapai. Karakter orang dengan kinerja tinggi biasanya berasal dari kebiasaan mereka yang secara rutin melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendorong mereka sukses, hingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan kecil itu menjadi otomatis. Sama halnya seperti atlet lari yang tidak berhenti untuk berlatih. Maka orang dengan kinerja tinggi tidak berhenti untuk menjalankan kebiasaan baik mereka. Apa yang membuat mereka berbeda dengan kebanyakan orang? Pada 50 tahun yang lalu, kunci untuk sukses itu sangatlah sederhana. Kerja keras, ikuti aturan, jangan banyak tanya. Ikuti apa mau bos. Habiskan waktu untuk belajar keahlian agar kamu masih dibutuhkan perusahaan. Namun di dunia yang serba cepat saat ini, kita tidak bisa mengikuti metode lama tersebut. Dunia yang baru membutuhkan metode yang baru juga. Banyak orang yang bekerja keras namun tidak mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Ada juga orang yang sukses dan memiliki kinerja tinggi di awal, namun dia sadar pada satu momen dia menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa berkembang lagi. Dengan kebiasaan yang benar, siapapun itu tanpa terkecuali akan dapat meningkatkan hasil secara signifikan dan menjadi orang yang berkinerja tinggi. Orang sukses biasanya memulai kebiasaannya dengan mencari kejelasan hidup. Tujuan hidup ini bagaikan kompas dalam hidupnya. Dengan cara itu, mereka perlu membangun sebuah gambaran siapa dirinya di masa depan dan apa saja keahliannya yang akan dia kuasai nanti. Dengan kejelasan ini yang berasal dari pemikiran yang mendalam dan eksperimen yang terus-menerus. Hal ini berasal dari pertanyaan yang selalu ditanyakan ke diri sendiri dan akan membentuk perspektif hidup. Menariknya lagi, orang sukses tidak butuh hari besar seperti tahun baru untuk membuat resolusi, hari ulang tahun untuk membuat diri yang lebih baru, awal minggu, dan sebagainya, demi membuat resolusi yang baru dalam hidup mereka. Tapi mereka selalu mengevaluasi diri secara mandiri tanpa adanya hari-hari besar. Orang-orang sukses punya kejelasan hidup tentang apa yang ingin mereka jalani. Akibatnya mereka tidak terganggu oleh yang kurang penting dalam hidup dan tidak ada gangguan seperti menghabiskan waktu ke kegiatan yang kurang berguna. Kedua,
tujuan mereka sukses bukan hanya untuk diri sendiri. Coba bayangkan, ada dua pelari yang sedang menjalankan lomba lari. Keduanya memiliki jejak kesuksesan yang serupa dan berlatih sama kerasnya. Tapi mereka punya satu perbedaan. Motivasi pelari pertama untuk menang adalah demi dirinya sendiri, sedangkan motivasi pelari kedua untuk menang adalah untuk ibunya. Coba kamu tebak, siapa yang akan menang? Kemungkinan besar yang menang adalah yang kedua. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan yang besar untuk meningkatkan kinerja. Brandon menyebutnya sebagai racing necessity. Biasanya, orang yang memiliki kinerja tinggi punya dorongan besar untuk sukses. Biasanya, itu berasal dari luar, bukan hanya untuk memuaskan keinginan sendiri, tapi demi orang lain dan orang-orang yang disayanginya. Kesuksesan bukanlah sebuah hal yang perlu diharapkan, tapi sesuatu yang wajib kita capai. Dampaknya, orang-orang yang memiliki tujuan tadi akan lebih termotivasi untuk sukses dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk sukses. Jadi, latihan seperti ini. Yang pertama, kamu perlu membuat standar yang tinggi, sehingga kamu perlu melampaui batasan dirimu untuk mencapai hasil di atas rata-rata orang lain. Lalu tujuan kamu untuk sukses bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi coba kaitkan dengan kewajibanmu yang berasal dari luar diri. Jadi, kesuksesan yang akan kamu raih tidak hanya bermanfaat bagi dirimu sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kalau kita ambil contoh dari pelari tadi, kesuksesan pelari tidak hanya untuk dirinya, tapi dia berlari untuk ibunya, sehingga hal ini menjadi dorongan yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga dari kunci rahasia kebiasaan orang sukses adalah berani mengambil resiko. Apakah kamu tipe orang yang suka berada dalam zona nyaman? Kalau iya, apakah kamu berani keluar dari zona nyaman itu? Orang dengan kinerja tinggi sangat berani mengambil resiko. Inilah yang disebut Brandon sebagai kebiasaan demonstrating courage. Kebiasaan ini merupakan perspektif yang baik dalam situasi yang menantang. Contohnya seperti ini. Apakah setiap orang dilahirkan sebagai orang yang berani dan risk taker atau berani mengambil resiko? Tentu saja jawabannya tidak. Tapi mereka dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Mereka akan sadar tindakan berani juga memiliki resiko yang besar. Namun, orang yang memiliki kinerja tinggi akan mampu mengatasi ketakutan dalam diri dan mengambil langkah demi mencapai tujuan yang mereka mau. Sehingga mereka pun melakukan latihan yang tepat sasaran dan juga bisa mengambil keputusan yang berani hingga akhirnya bisa menikmati keseruan dalam mengambil resiko tersebut. Ketika menghadapi tantangan yang sulit, setiap orang punya dua pilihan. Apakah dia akan menghindari tantangan itu sehingga tidak berkembang dan tidak punya pengalaman dari tantangan, atau berani mengambil tantangan tersebut dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Perbedaan keduanya terlihat dari perspektif seseorang dalam melihat sebuah tantangan. Mungkin ada yang mengeluh ketika hidupnya sulit, tapi ada juga yang melihat itu sebagai tantangan dan punya kesempatan untuk naik level atau bertumbuh. Hal yang menarik adalah orang sukses berani memberitahu orang lain apa ambisi dan mimpinya. Mereka jujur dan terbuka tentang apa yang ingin mereka raih dalam hidup. Tentu saja, tidak semua orang mengapresiasi ambisi orang lain. Bahkan ada juga yang meremehkan ambisi itu, atau menganggap ambisi itu tidak realistis, hanya mimpi belaka, atau bahkan mereka mengejeknya atau mencemooh. Namun dengan terbuka atas ambisi pribadi, orang-orang sukses melihatnya sebagai dorongan motivasi untuk sukses dan menjadi bagian dari tantangan hidup yang berharga. Tanpa kamu sadari, mungkin dengan kamu terbuka dengan mimpi dan ambisi yang ingin kamu capai, kamu akan menemukan orang yang memiliki mimpi dan ambisi yang sama. Sehingga kamu bisa berkolaborasi dengan mereka dan bergerak maju meraih mimpi sesuai yang kamu mau. Itulah tadi beberapa intisari dari High Performance Habits oleh Brandon Burchard. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.